aslinya itu dia memberitakan, menyampaikan peristiwa tentang bagaimana kondisi keuangan negara, bagaimana aset negara dikumpulkan, kemudian neracanya dihitung di pemerintah. Dia cerita waktu itu aset yang ada di GBK, narasi yang sebenarnya video ini. Ini ada, wah ini menarik nih info ini. Ini Bu Sri Mulyani memang news epicentrum ya, memang Ya, beliau ya. benar. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka kartu Jokowi. Bukanya dari dompet atau gimana nih maksudnya? Ya. Gimana Bang Asnil? Dan kita tahu Sri Mulyani ini yang pegang duit gitu kan. Ya. Siapapun presiden dia berapa periode ya? SBY. Dari mulai Pak SBY ya. SBY ya. Satu periode SBY, kemudian Menko. Dia sempat ganti kan. Jadi ya sama sempat Kanit kan. ganti mah. Dan kemudian Jokowi 2 periode. Artinya Sri Mulyani sangat paham, sangat mengetahui seluk-beluk keuangan di Republik ini. Ya. Nah, artinya ya bendaharanya Mas Gaib di sini pasti tahu dong berapa harus masuk ke Mas Gaib gitu kan. Oh iya benar. Berapa duit masuk ke rekening. Nah, kira-kira dari situ logika ini logika umum lah. Bendahara pasti tahu ketuanya itu dapat duit berapa, itu pasti tahu. Duit yang masuk segala macam tahu kita. Tahu. Nah, ini yang kemudian narasi ini, persepsi umum ini kemudian dijadikan judul oleh si pembuat hoax ini. Ini beredar di Twitter, dan di situ disebutin Menteri Sri Mulyani buka kartu atasannya. Orang tahu atasannya siapa kan, Jokowi. Iya. Dan setelah kita lihat, ini videonya ada, ini gambarnya ada, seolah-olah Sri Mulyani ngomong itu gitu ya. Dan memang ini gambar yang benar terjadi. Dia ngomong ini benar gitu ya. Narasi ini enggak, maksudnya ngomong ini benar, maksudnya dia memang peristiwanya ada ya. Peristiwanya ada. Tapi bukan ngomong benar buka kartu atasannya, bukan ya. itu. Konteksnya diganti sama si pembuat hoax ini. Dan ini aslinya itu dia memberitakan, menyampaikan peristiwa tentang bagaimana kondisi keuangan negara, bagaimana aset negara dikumpulkan, kemudian neracanya dihitung di pemerintah. Dia cerita waktu itu aset yang ada di GBK, narasi yang sebenarnya video ini. Bagaimana dulu pemerintah awal-awal kesulitan karena pembukuannya nggak bagus. Misalkan GBK itu punya negara, nah bukti punya negaranya apa gitu ya. Itu pendataannya lemah sekali. Berantakan dia. Ini diceritakan sama dia. Termasuk dia menceritakan soal yang ada di lapangan Banteng, termasuk kantornya dia Mulyani. Karena itu kan peninggalan Daendels kan. Iya, itu zaman Belanda tuh ya. Ada gedung bersejarah juga di situ kan. Itu kan diambil alih kan oleh ketika kita merdeka, kita ambil alih gitu ya. Tidak ada akta jual belinya, nggak ada. Nah, itu berubah ketika pemerintah mengambil alih, dibikinlah berita acara kan seharusnya. Dan itu kelemahan pemerintah waktu itu katanya. Nah, tetapi di pelintir ini Sri Mulyani membuka aib atasannya. Oke. Nah, ini videonya aslinya tayang di IG-nya salah satu dia pidato di UGM, Fakultas Ekonomi. Tahun berapa nih? 2018. Udah lama berarti. Pakaiannya kelihatan kan sebenarnya dari kita. Iya. Dari pakaiannya sekarang, karena kan face dan bentuk tubuh kita pasti berubah. Lebih muda yang ini ya, lagi kelihatan muda ya. 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu. Nah, ini yang kemudian diambil di frame, di reframe ya, di videonya ini ada di Kompas TV, diambil oleh Kompas TV, ditayangin beritanya soal GBK itu. Oke. Bagaimana sulitnya mengambil alih tanah negara. Ini tayang itu. Yang nayangin sampai di TikTok ya? Ini di Twitter. Di Twitter. Di TikTok itu yang memvideokan gambar ini. Oke. Yang di Kompas TV ditayang ulang di TikTok, kemudian oleh pemilik Twitter. Ini tapi suaranya ketika di Twitternya kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Cuman sekilas saja. Jadi bukan seluruhnya. Nggak detail ya? Yang diambil. Ini nama akunnya susah banget ya? Hati akal susah.
hati, akal, nalar. Nah, kira-kira huruf apa yang menarik di kata-kata itu? Apa tuh ya? H, H, T, T, terus hati, satu. Nah, kemudian, nah ini setelah kita kepoin ya, Yeah. 2021 akun ini pernah sering posting soal HTI dan FPI Oh. dan mengglorifikasi FPI yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah kan. Ya. Nah, apakah ini dia memiliki afiliasi ke situ? Kita nggak tahu. Silakan publik melihat langsung ke akunnya. Nama akunnya hati, akal, nalar ya. Cuman Iya. pakai bahasa R-nya itu angka 2, A-nya angka 4 gitu ya. Terus jaga hati atasnya 746 ya. Nggak tahu namanya, ini aja berarti ya. Ini aja. Jadi setelah kita lihat kan akun-akun sebelumnya dia komentar soal apa, memang nadanya itu kebencian kepada pemerintah. Ya. Kemudian juga banyak punya histori membongkar atau menyatakan pembelaan terhadap HTI dan FPI. Yang saya baca itu FPI. Jadi buat akun akal hati akal nalar ini maupun buat kita semua, kalau kita ingin membongkar siapapun itu nggak ada masalah kan sebenarnya kan, nggak ada masalah. Cuma memang bongkarnya harus berdasarkan fakta dan analisis yang benar, analisis yang benar gitu. Bukan alurnya dirubah gitu. Ceritanya dirubah, diplesetkan gitu ya. Dan itu berbahaya. Benar, apalagi cuman mengkopas gambarnya dari gambar atau video dari orang lain. Terus kita kasih analisa seenaknya berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan yang publik butuhkan. Jadi sehingga itu bisa membuat bingung jadinya. Jadi ini malah satu tweetnya yang saya lihat itu komentarnya kira-kira begini. Ya jauh FPI sama NU, ibarat langit dan bumi. FPI buang duit sendiri ikhlas. Kalau NU gimana menurut kalian? Jadi memojokkan organisasi lain dan memuja organisasi lain gitu ya. Oke, baik. Jadi kita bisa menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani buka kartu Jokowi ini ada di Twitter ya. Ada di Twitter dengan lengkap videonya, walaupun sebenarnya videonya bukan urusan buka kartu, tapi urusan tentang sertifikasi atau kelengkapan surat kepemilikan GBK dan yang lain-lainnya, aset pemerintah lah ya gitu. Yang tidak ada urusannya dengan membuka kartu atasan dari Sri Mulyani. Jadi bisa kita tegaskan di sini, kita coret bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani buka kartu Jokowi kita nyatakan hoax ya, hoax. Kurang semangat. Nih bunyi, ini lagi bulan puasa juga ini, jadi suaranya juga kurang kencang juga nih tekanannya gitu. Memang seperti orang puasa ya.